Welcome guys to my channel Thomas Kibon. Kita belajar online dulu. Halo teman-teman, selamat datang di channel Thomas Kibon. Kibon kali ini akan membahas tentang faktor prima, pohon faktor, dan juga faktorisasi. Pertama adalah faktor prima. Teman-teman tentu masih ingat apa yang dimaksud dengan faktor prima? Faktor prima adalah bilangan pembagi yang berupa bilangan prima. Sekali lagi, faktor prima adalah bilangan pembagi yang berupa bilangan prima. Sedangkan faktorisasi adalah perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Sekali lagi saya ulangi, faktorisasi adalah perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Kita akan mencari faktor prima dan juga faktorisasi dari beberapa bilangan berikut ini. Kita akan belajar dari bilangan 12. Kita akan mencari faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ini adalah faktor dari 12. Bagaimana cara mencari faktor ini? Teman-teman boleh menggunakan cara yang seperti ini. 1 kali 12. Perkalian 2. 2 kali 6. Perkalian 3 teman-teman, 3 kali 4. Jadi sekali lagi ini adalah caranya, sedangkan ini adalah faktor-faktor dari 12. Jadi faktor-faktor ini kita ambil dari sini. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Setelah kita menemukan faktor ini, kemudian kita mencari yang namanya faktor prima. Kita mencari faktor primanya teman-teman. Kita akan mencari faktor prima dari 12. Caranya adalah dengan melihat faktor-faktor ini, teman-teman boleh melingkari dari faktor-faktor ini mana yang termasuk bilangan prima. Masih ingat ya, teman-teman boleh menonton nanti di video sebelumnya tentang jenis-jenis bilangan. Bilangan prima itu artinya bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 2 dan juga 3. Jadi faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Bagaimana teman-teman, mudah? Ya, mudah sekali. Ya, teman-teman, tadi barusan kita mencari faktor prima dari 12 dengan mencari terlebih dahulu faktor-faktornya. Sekarang kita akan mencari faktor prima dan faktorisasi menggunakan pohon faktor. Oke, jadi sekali lagi kita akan menggunakan pohon faktor. Tadi kita menggunakan contoh soal yang tadi saja, 12. Oke, kita menggunakan pohon faktor. Teman-teman, ketika kita menggunakan faktor, kita harus membaginya dengan bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil adalah 2. Ya, berarti kita bagi ini dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan berapa teman-teman? 6. Ya, ini kita lingkari bilangan primanya. Setelah itu, kita lanjutkan. Teman-teman ingat hal ini ya. Ini bukan bilangan prima, jadi kita harus bagi lagi dengan 2.
bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 2 ini adalah bilangan prima dan 3 juga adalah bilangan prima. Jadi kita tidak perlu membagi lagi karena sudah berakhir dengan bilangan prima. Setelah kita melakukan pengerjaan seperti ini, kita menemukan faktor primanya. Faktor prima dari 12. Oke, saya tulis ini di sini ya teman-teman. Dari 12 adalah berapa tadi teman-teman? Yang kita lingkari di sini duanya ada 2. 1 dan 2. Kita ambil salah satunya saja. 2 dan 3. Bagaimana teman-teman, mudah? Ya, mudah ya. Kemudian kita akan mengetahui faktorisasinya. Kita akan cari faktorisasinya. Faktorisasi dari 12 ya. Faktorisasi dari 12. Saya pindah di bawah sini 12-nya teman-teman. Faktorisasi dari 12. Oke, tadi faktorisasi itu artinya perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Jadi kita tulis semua bilangan primanya. 2 kali 2 kali 3. Atau kita tulis dalam bentuk pangkat 2, kita tulis 2-nya. 2-nya ada 2 teman-teman, 1 dan 2. Berarti kita pangkat 2 kali 3. Bagaimana teman-teman, mudah? Ya, mudah sekali. Kita akan mencoba contoh soal yang lain. Contoh soal yang lain adalah 36. Kita akan mencari tahu faktor prima dari 36 dan juga faktorisasi dari 36 dengan menggunakan pohon faktor. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2 teman-teman. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Kemudian ini masih kita bagi teman-teman dengan, ini jangan lupa dilingkari ya. Ini kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Tidak cukup sampai di sini, ini masih belum berakhir dengan bilangan prima. Kita bagi lagi 9 ini. Teman-teman, perlu memperhatikan, kita harus membagi 9 ini. Apakah 9 dibagi dengan bilangan prima 2, apakah bisa? Ya, tentu saja tidak bisa. Karena tidak bisa dibagi dengan bilangan prima 2, kita bagi dengan 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kita lingkari, ini semua adalah bilangan prima dan berakhir dengan bilangan prima. Setelah kita melakukan pengerjaan seperti ini teman-teman, baru kita menjawab faktor prima. Ya, faktor prima dari 36 adalah, lihat ya teman-teman, 2. Kita hanya mengambil salah satunya saja. Di sini kan 2-nya ada 2. 1, 2. Kita hanya mengambil salah satunya saja. Dan juga 3. 3-nya ada 2. Kita hanya ambil salah satunya saja. Oke. Jadi faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Bagaimana dengan faktorisasinya? Faktorisasinya adalah teman-teman, kita tulis semua bilangan-bilangan prima ini. Jadi 2-nya ada 2, berarti pangkat 2 kali 3. 3-nya ada berapa? 1, 2, berarti pangkat 2. Ya. Jadi sekali lagi, faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Sedangkan faktorisasinya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Bagaimana teman-teman, mudah? Ya, tentu saja mudah.
Oke teman-teman, contoh soal selanjutnya adalah 56. Kita akan mencari faktor primanya dan faktorisasinya dengan menggunakan pohon faktor. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 56 dibagi 2 sama dengan 28. Kemudian kita bagi lagi ini dengan bilangan prima terkecil teman-teman. 28 dibagi 2 sama dengan 14. Kemudian kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu ini jangan lupa dilingkari dulu dengan 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ini adalah bilangan prima juga, berakhir dengan bilangan prima. Setelah kita melakukan pengerjaan ini, baru kita menjawab. Faktor prima dari 56 adalah 2. Nah, 2-nya di sini ada 3 teman-teman. 1, 2, 3. Kita ambil salah satunya saja. 2 dan 7. Sedangkan faktorisasinya adalah kita tulis semua bilangan prima ini. Jadi 2. Teman-teman bisa memperhatikan di depan. 2-nya ada berapa teman-teman? Oke, 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti pangkat 3 kali 7. Jadi, faktor prima dari 56 adalah 2 dan 7. Sedangkan faktorisasinya adalah 2 pangkat 3 kali 7. Teman-teman, demikian saja penjelasan tentang faktor prima, pohon faktor, dan faktorisasi. Sekali lagi, teman-teman boleh belajar mandiri di rumah, rajin berlatih. Saya sangat percaya kalian pasti bisa karena kalian luar biasa. Tetap semangat.